Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang kita syarah dari kitab Mawridul Afham fi syarhi Umdatul Ahkam karya Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih di kitab yang pertama, Kitabut Thaharah, dan pekan lalu kita bahas yaitu hadis tentang hukum bejana yang terkena jilatan atau terkena liur anjing, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mughaffal. Dan sekarang kita lanjutkan berikutnya hadis yang ke-10, yaitu tentang sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan di sini oleh penulis hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya adalah an Humrana maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a biwudu'in. Ya, dari Humran, budak yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau Humran ini melihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, meminta atau minta diambilkan wudu, yaitu satu wadah air wudu. Maka mulailah Utsman mempraktikkan wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afragha ala yadayhi min ina'ihi. Lalu dituangkanlah air wudu tersebut dari bejana atau dari wadah air itu ke sepasang tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Faghasalahuma 3 marrat. Lalu Utsman mencuci sepasang tangannya 3 kali.
thumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian baru Utsman memasukkan tangan kanannya ke air wudu tersebut. Thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian Utsman mengambil dengan tangan kanannya itu air yang ada di dalam bejana dan beliau masukkan ke dalam mulutnya berkumur-kumur. Kemudian juga wastanshaqa istinsyaq, menghirup ke dalam hidung, wastanthara, dan mengeluarkannya kembali. Thumma ghasala wajhahu thalathan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan, dan kemudian dilanjutkan mencuci kedua tangannya sampai sikut 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi, kemudian mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan, kemudian setelah itu yang paling terakhir mencuci sepasang kakinya 3 kali. Thumma qala, kemudian Utsman setelah selesai beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha. Wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi setelah Utsman bin Affan selesai mempraktikkan wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ra'aitu, aku melihat an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u, berwudu nahwa wudu'i hadha, seperti wudu'ku tadi barusan. Wa qala, dan Nabi pun bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, thumma shalla rak'atain, setelah itu melakukan salat sunnah 2 rakaat. Inilah dalil salat sunnah apa? Wudu. Kemudian melakukan salat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, yang di salat sunnah yang 2 rakaatnya itu dia tidak berpikir hal-hal yang lain di luar salatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuninya lah dosa-dosanya yang telah lalu, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Utsman bin Affan yang muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang merupakan dalil utama tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti setelah hadis ini hadis yang setelahnya persis, hadis ke-11 juga masih sama tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari sahabat yang lain, yaitu dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada beberapa tambahan lafaz yang tidak disebutkan di hadis Utsman bin Affan. Sebelum kita bahas hadis yang atau fikih atau hukum yang terkandung di dalam hadis Utsman, maka kita bicarakan sedikit tentang perawi hadis ini. Baru disebutkan di sini Humran dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Humran yang tadi dikatakan maula Utsman bin Affan, namanya adalah Humran bin Aban bin Khalid An-Namari Al-Madani. Beliau yang membebaskannya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Humran ini adalah perawi yang thiqah dipakai oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi beliau min rijal asy-syaikhain, termasuk orang-orangnya Bukhari dan Muslim, dipakai di sahihnya, di Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Kategorinya tentu tabi'in.
Humran ini adalah tabi'i. Kemudian juga dipuji banyak oleh para imam hadis, di antaranya Al-Hafidhan, dua orang hafidh, yaitu Al-Hafidh Al-Zahabi dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Dan beliau cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis dari atasnya, dari generasi yang di atasnya, yaitu para sahabat, di antaranya dari Utsman sendiri, dan kemudian dari Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Adapun murid-murid beliau, ya, dari kalangan tabi'in sendiri ataupun tabi'ut tabi'in, juga banyak, di antaranya Al-Imam Bukair bin Al-Ashaj, Al-Imam Al-Hasanul Basri, dan yang lain-lain. Ma'bad Al-Juhani juga, ya. Tadinya tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Al-Basrah dan sampai meninggal di sana di Al-Basrah, salah satu kota yang masyhur di Irak saat itu. Meninggal pada tahun 75 Hijriah menurut salah satu pendapat ahli tarikh rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Itu sekilas tentang Humran, ya, radhiyallahu taala anhu. Adapun Utsman, maka beliau sahabat yang masyhur. Utsman Abu Amr atau Abu Abdullah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi Al-Umawi, Amirul Mukminin, ya, thalithu khulafa'il muslimin. Ya, beliau khalifah yang ketiga, ya, setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan urutannya juga, urutan keutamaannya, beliau adalah nomor 3 juga, sesuai dengan urutan kekhilafahannya. Ya, jadi para ulama salaf, para ahlu sunnah sepakatnya bahwa orang terbaik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar, ini yang nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah Umar bin Al-Khattab, ini sepakat. Adapun urutan ketiga dan keempat ada khilaf di antara para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun yang sahih dan rajih adalah bahwa yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, baru yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baru yang seterusnya tidak ada masalah, ya, kita urutkan ke berapa saja, tidak masalah, terutama dari para sahabat yang al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan masuk surga. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, ya, yang awal-awal masuk Islam, dan Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi yang mengislamkannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengikuti 2 kali hijrah di awal-awal, ya, hijrah ke Habasyah sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Beliau menikahi Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal, dan kemudian dinikahkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan putrinya yang berikutnya, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Dari situlah beliau dijuluki Dzunnurain. Dzunnurain yaitu sahabat yang memiliki 2 cahaya, ya. Satu-satunya sahabat yang menikahi putri Rasul sampai 2, ya, yaitu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tentu tidak sekaligus tadi. Jadi Ruqayyah dulu, kemudian setelah meninggal Ruqayyah baru siapa? Ummu Kulthum. Kalau sekaligus nggak boleh, ya, kakak beradik, ya, dipoligami misalkan oleh satu orang, dua-duanya sekalian, nggak boleh dalam Islam. Beliau salah satu sahabat yang tadi, ya, al-asyarah minal asyaratil mubasysyarina bil jannah,
termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, ya, dan juga sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya beliau matinya mati syahid. Kisahnya di Sahih Bukhari dan Muslim, ya, ketika Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Uthman, jadi berempat, mereka berempat, yang nggak ada cuman Ali saja, mereka berempat naik ke Gunung Uhud. Pada saat di puncak Gunung Uhud, itu Uhud bergoncangnya, bergetar, ya. Setelah bergoncang sama Nabi, diinjak Uhudnya beberapa kali sambil mengatakan uthbut Uhud, ya, uthbut Uhud, diamlah wahai Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan, sesungguhnya di atas kamu sedang ada nabi, siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi nabi, ya, beliau sendiri, kemudian siddiq maksudnya Abu Bakar as-Siddiq, dan 2 orang syahid adalah Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Dan beliau juga salah satu sahabat yang ikut bai'atur ridwan atau bai'atus syajarah, ya, ketika di Hudaybiyah, ya, menjelang Fathu Makkah. Dan tentu sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan semuanya dijamin masuk surga. Ya, singkat cerita, tentu keutamaannya banyak sekali beliau radhiyallahu anhu. Beliau ditunjuk menjadi Amirul Mukminin atau Khalifatul Rasul yang ketiga setelah Umar bin Khattab, ya, dengan kesepakatan Ahlus Syura, dengan kesepakatan para sahabat yang senior, ya, para sahabat yang pembesar yang ditunjuk oleh Umar. Maka sepakatlah yang menjadi khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab itu Utsman bin Affan, dan itu pada hari pertama persisnya 1 Muharram tahun 24 Hijriyah. 1 Muharram tahun 24 Hijriyah. Ya, disebutkan manaqibuhu wa fadailuhu katsiratun jiddan. Ya, jadi keutamaan-keutamaannya dan kebaikan-kebaikannya banyak sekali. Masa kekhilafahan beliau kurang lebih sekitar 12 tahun, 12 tahunan, ya. Jadi selesai pada tahun 36 dan beliau meninggal, dibunuh, ya, mati syahid itu di hari Jumat, ya, di tanggal 18 Dzulhijjah di di Madinah, dan akhirnya, dan itu kejadiannya dibunuhnya itu ba'dal asr, ya, sebentar lagi, dan beliau sedang saum, sedang berpuasa, ya, dan akhirnya dikuburkan di Baqi, dan sampai sekarang barangkali yang pernah umroh, ya, barangkali terus ziarah kuburan Baqi, itu kuburnya masyhur, ya, walaupun tidak ada nama atau apa-apa, tidak ada. Di situ ada paling awal, ya, paling awal ada batu saja. Disitulah beliau, Utsman bin Affan. Itu sekilas tentang biografi 2 perawi kita, ya, perawi hadis tentang sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Humran dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun hadis ini, maka jelas, ya, muttafaqun alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkannya di sahihnya di Kitabil Wudu, bab al-madmadatu fil wudu, ya, bab tentang kumur-kumur dalam berwudu, nomor 164, dan Imam Muslim mengeluarkannya juga di Kitabut Thaharah nomor 226.
dari jalur yang sama sampai pada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan lafaz yang dibawakan atau redaksi yang dibawakan di kitab Umdatul Ahkam ini adalah redaksinya Imam Bukhari. Dan hadis ini banyak jalurnya, dan Imam Muslim membawakannya banyak, ya, dan jalur-jalurnya beliau sebutkan di sahihnya, ya. Dan ini termasuk hadis yang masyhur dan hampir barangkali semua para ulama hadis yang menulis kitab-kitab hadis seperti Bukhari, Muslim, kemudian Ashabus Sunan, ya, para penulis kitab Sunan seperti Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini. Jadi hadis ini sebetulnya akhrajalahu Ashabul Kutubus Sittah, dikeluarkan oleh para penulis kitab induk hadis yang 6, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di Musnadnya, dan banyak lagi para ahli hadis yang mengeluarkannya. Ada beberapa kosakata hadis yang perlu kita jelaskan di sini. Yang pertama adalah Maula Utsman. Maula itu Atiq, ya, yaitu orang yang dibebaskan. Orang yang dibebaskan. Itu yang dimaksud di sini Maula. Orang yang dibebaskan oleh Utsman di sini. Humran maksudnya Maula Utsman, orang yang dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Fa afraga ala yadayhi. Jadi awal berwudu itu tidak boleh kita langsung memasukkan tangan kita ke tempat wudu, ke bejana wudu itu kalau wudunya airnya di wadah. Tapi caranya adalah kita cuci tangan dulu, tangan kita di luar, ya, dikucurkan. Tentu di sini dalam hadis Utsman yang mengucurkannya adalah Humran radhiyallahu rahimahullah. Baru setelah mencuci tangan di luar, ya, boleh dimasukkan tangannya ke air wudu yang ada di wadah tadi. Iya. Dan di sini dikatakan da'a bil wadu. Al-wadu beda sama wudu. Al-wadu dengan fathah di atas wawu yang pertama, wadu itu airnya. Ya. Kalau wudu pakai dhammah di atas wawunya yang pertama itu perbuatannya, yaitu berwudu. Dan itu sama seperti as-sahur dan as-suhur. As-sahur itu makanannya, makanan dan minuman di waktu suhur, di waktu pagi hari tadi sebelum subuh, ya. As-suhur perbuatannya. Dan seperti ini banyak dalam bahasa Arab, ya, seperti al-fatur dengan al-futur. Al-fatur makanan sarapan, al-futur perbuatannya, ya, nyarapnya itu. Al-ghusul dengan al-ghusul. Al-ghusul berarti air untuk mandi. Al-ghusul mandinya, dan begitu seterusnya. Adapun tamadmada artinya berkumur-kumur, kemudian istansyaqa. Istansyaqa itu istinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung, ya, dengan satu nafas. Dan ini harus hati-hati, ya, kalau tidak nanti akan sakit dan juga bahkan airnya akan masuk ke kerongkongan. Terutama ketika saum, maka ini hindari seperti ini. Kemudian istinthar, ya, kebalikannya istinsyak, yaitu dikeluarkan lagi dengan satu hembusan yang keras. Iya. Kemudian thumma ghassala wajhahu thalathan, mencuci wajahnya 3 kali. Wajah, ya, diambil dari kata al-muwajahah, yaitu anggota tubuh yang kita jadikan untuk menghadapi orang lain, yaitu wajah kita, ya, dan untuk mengenalkan diri kita kepada orang lain.
Karena yang berbeda dari setiap orang itu wajahnya. Kalau tangannya, jarinya, jempolnya semua sama begitu ya. Yang berbeda apanya? Wajahnya. Hatta yang kembar sekalipun ada sedikit perbedaan ya. Kembar identik sekalipun ada sedikit perbedaan lama-kelamaan. Itulah arti wajah. Dan secara batasan wajah itu secara vertikal itu dari manabitu asy'ar ya, dari tempat tumbuhnya rambut, yaitu di jidat bagian atas atau dahi ya bagian atas, sampai dagu ya, tempat tumbuhnya jenggot. Itulah batasan wajah secara vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Adapun secara horizontal, menyamping ya, dari kanan ke kiri ataupun kiri ke kanan, itu dari telinga ke telinga, dari telinga ke telinga. Itulah yang disebut dengan apa? Wajah. Nabi mencuci wajahnya salasan 3 kali, kemudian mencuci tangannya. Tangan di sini beda sama tangan yang di awal. Yang di awal itu mencuci tangan hanya sampai ya, mafsil, hanya sampai pergelangan saja, pergelangan tangan. Adapun mencuci tangan yang setelah mencuci wajah itu sampai mirfaqain, sampai sikut ya. Artinya sikutnya termasuk harus dicuci juga, terkena air dicuci. Sikut ya. Kita semua tahu sikut. Nah, itu harus betul-betul terkena air dicuci ya. Dan ini dalilnya di surat Al-Maidah ayat ke-6, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cucilah kedua tangan kalian sampai sikut kalian. Iya. Kemudian setelah itu tsumma masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Nanti di riwayat-riwayat yang lain, di sini global sekali cuman mengusap kepalanya ya. Ada di beberapa riwayat yang lain itu tata caranya ya, dari awal, dari depan tangan itu kedua tangan kita basahkan dulu ya. Kemudian kita usapkan dari depan kepala kita, rambut kita itu kita usapkan ke belakang sampai bagian rambut yang di belakang di atas leher, kemudian dikedepankan lagi. Itulah cara mengusap kepala. Jadi menyeluruh, ya, menyeluruh. Itu yang benar, dari awal dari depan ke belakang diusapkan, kemudian digeser lagi, diusapkan lagi ke depan. Kemudian baru itu, setelah itu di sini nggak disebutkan juga mengusap telinga. Tapi nanti di riwayat yang lain disebutkan ya, setelah itu langsung ya, telunjuk kita masukkan ke lubang telinga, dan ibu jari kita usapkan dari belakang telinga ini dari bawah ke atas ya. Jadi habis begitu ya, kemudian masukkan begitu ya, dan 1 kali saja. Setelah itu baru cuci kaki 3 kali, dan kaki juga batasannya ya sampai pergelangan kaki yang bagian bawah sampai mata kaki. Jadi cuci kaki tidak sampai betis, apalagi sampai lutut ya, tidak, tapi hanya sampai mata kaki saja. Kemudian baru setelah itu Utsman ya mengatakan bahwa aku sungguh telah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku barusan. Nahwa wudu'i hada. Nahwa itu seperti ya, kurang lebih mirip. Di riwayat yang lain mithla ya, seperti. Tapi di sini kemiripan dan sepertinya ini tentu tidak 100% ya. Karena tidak ada yang bisa 100% ya meniru ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, jadi nahwu di sini adalah
seperti atau mirip. Lianna haqiqata mumathalati wudu'i Nabi SAW, karena hakikat untuk bisa menyamai persis wudu'nya Nabi SAW, la yaqdiru 'alaiha ghairuh, tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun selain Nabi SAW. Tapi di sini mencontohkan saja, dan kurang lebihnya mirip seperti itu. Adapun la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya. Dan kata Utsman, Nabi juga setelah itu bilang, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat, dan salatnya adalah salat yang la yuhadditsu fihi ma nafsahu, salat yang, ya, dia itu jiwanya, konsentrasinya baik dalam salatnya, tidak memikirkan hal-hal lain di luar salat. Jadi la yuhadditsu fihi ma nafsahu artinya la yufakkiru, tidak berpikir, fi syai'in kharijin anis shalah, ya, terhadap apapun yang di luar salat. Jadi tidak mikir dagangan, tidak mikir aktivitas apapun di luar salat. Menunjukkan salatnya berarti apa? Khusyuk. Salatnya khusyuk. Dan kata-kata yuhadditsu ini menunjukkan bahwa, ya, orang salat itu banyaknya pikirannya kemana-mana, ya. Ya, bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan, kalau antum lupa sesuatu, salat aja, nanti insya Allah apa, ingat. Ya, maksudnya saking tidak khusyuknya salat, dan saking mudahnya dia diwaswasi oleh syaitan. Ya, biasanya bermunculan macam-macam pikiran tuh di dalam salat, yang justru sebelum salat tidak ada pikiran-pikiran itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan yuhadditsu fihi ma nafsahu adalah singkirkan segala hal yang sifatnya khawatir, pikiran-pikiran wal wasawis, yaitu bisikan-bisikan baik dari syaitan ataupun dari jiwa kita sendiri, ya, selama sholat. Kalaupun iya misalkan terjadi, maka sudah putuskan, kembalikan kekhusyuan dan konsentrasi sholat kita. Itu maksudnya. Jadi sholatnya berkualitas. Maka siapa yang habis wudu kemudian 2 rakaat dia lakukan, 2 rakaat yang khusyuk, yang bagus, tidak ada waswas, tidak ada pikiran-pikiran di luar salat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tentu yang mengampuni adalah Allah Azza wa Jalla. Ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa yang telah lalu, ya, yaitu maksiat. Dan jumhur ulama menyebutkan dosa-dosa yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair, dosa-dosa besar, itu tidak hanya bisa terhapus dengan amal saleh, tapi harus dengan apa? Taubatan nasuha. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tapi jumhur ulama mengatakan demikian. Baik, itu kosakata hadis yang perlu kita jelaskan. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu tentang ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah hukum fikih terkait dengan hadis. Ada 12 pelajaran atau faedah hukum terkait dengan hadis, pendek-pendek ya insyaallah. Yang pertama yaitu fadilatu Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam hadis terdapat penjelasan keutamaan Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan betapa beliau ingin, ya, mengajarkan ilmu langsung dengan praktek. Nashran lis sunnah, juga ingin menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dengan praktek langsung. Maka ini hendaknya dicontoh oleh para ulama, oleh para tulabul ilm, para penuntut ilmu, untuk menyebarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dengan perbuatan, dengan praktek langsung. Tidak hanya dengan penjelasan lisan. Ya. Di sini Utsman menjelaskan, padahal ya tentunya tata cara berwudu ini satu hal yang ma'ruf, yang diketahui bersama di masa itu, di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Tentu para sahabat sudah ngerti semua, ya. Tapi tetap Utsman bin Affan mempraktekannya. Itu yang pertama. Yang kedua, faidah atau hukum hadis yang kedua adalah bahwa hadis ini merupakan, tadi sudah disinggung ya, salah satu dari sekian banyak hadis yang menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Jadi ini aslun azim, ya, pokok atau dasar hadis yang sangat agung. Yang ketiga yaitu jawazu al-isti'anati fi ihdari ma'il wudu. Bolehnya seseorang minta tolong kepada orang lain untuk diambilkan air wudu. Dari mana ini diambil? Dari perkataan Humran, inna Utsman radhiyallahu anhu da'a biwadu'in. Utsman radhiyallahu anhu minta diambilkan air wudu. Boleh, ya, tidak masalah. Ambil sendiri atau minta diambilkan tidak masalah. Yang keempat, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di sini dijelaskan salaka fi bayani sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam maslakal bayan bil fi'li dunal qaul. Beliau berusaha menjelaskan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan praktek, tanpa ucapan. Tanpa ucapan apapun. Sudah langsung saja minta diambilkan air wudu, terus langsung dituangkan, terus tidak ada omongan apapun dari beliau radhiyallahu anhu. Hanya diakhirinya saja setelah selesai. Ya. Dan ini tentu ada maksud dari beliau radhiyallahu anhu, yaitu apa? Li'anna al-wasfa bil fi'li asra'u idrakan. Karena menjelaskan dengan praktek tanpa omongan, ya, ini lebih mudah difahami. Ya. Wa adaqqu taswiran, dan lebih, ya, mudah digambarkan, ya, dijelaskan. Orang biasanya tidak perlu tanya-tanya, sudah oh begitu, sudah ngerti sendiri karena melihat langsung, ya, secara visual. Dan arsakhu fin nafs, lebih tertanam kuat, ya, pada orang yang melihatnya, pada jiwa orang yang melihatnya. Dan ini berbeda tentunya kalau dijelaskan dengan perbuatan saja, dengan perkataan saja, tanpa perbuatan. Ini hasilnya akan berbeda. Karena pemahaman orang beda-beda. Ada yang pemahamannya benar, ya benar berarti alhamdulillah. Ada yang pemahamannya benar juga tapi rada telat, begitu ya. Kalau kecepatan ya ketinggalan nantinya. Ya. Ada yang lebih parah, ya, salah paham, atau bahkan lebih parah lagi gagal paham. Bukan hanya salah paham tapi apa? Gagal paham. Nah ini kalau pakai kata-kata, dan bahkan ada yang lebih parah lagi, ya, tidak ngerti sama sekali, ya, karena yang menjelaskan kemana, dianya juga kemana pikirannya. Ini kalau dengan apa?
dengan lisan, dengan qaul. Nah, di sini berarti juga hendaknya para muallim, para guru, para mudarris, ya siapapun itu yang terlibat dalam dunia pendidikan, ya, itu hendaknya bukan hanya sekedar menjelaskan dengan lisan atau mentransfer ilmu dengan kata-kata saja, tapi dengan praktek, kalau memang bisa dipraktekkan, sehingga membuat lebih masuk ke pikiran atau otak anak didiknya, peserta didiknya. Apalagi sekarang yang namanya wasailul idah. Wasailul idah itu sarana-sarana, ya, alat-alat untuk menjelaskan itu sudah jauh lebih baik daripada zaman salaf dulu. Iya. Yang kelima yaitu masyru'iyatul wudu'i bihadhihi sifah. Disyariatkannya berwudu dengan tata cara seperti ini yang disebutkan dalam hadis. Jadi diawali dengan mencuci tangan di luar bejana, ya, 3 kali, kemudian kumur-kumur, istinsyak, istintar, ya. Ini dalam riwayat yang lain juga disebutkan 3 kali, walaupun di hadis Utsman di sini enggak disebutkan 3 kali. Kemudian mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai sikut 3 kali, ya. Kemudian mengusap kepala plus telinga itu 1 kali saja. Kemudian mencuci kaki 3 kali. Inilah sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, disunnahkan istihbab at-tathlis, ya, disunnahkan berwudu 3 kali 3 kali. Terkhusus ketika mencuci tangan di awal, mencuci wajah, kemudian mencuci tangan yang sampai sikut itu, dan akhirnya mencuci kaki. Ini 3 kali 3 kali. Berkumur-kumur, istinsyak dan istintar itu boleh sekali, boleh juga 3 kali, sebagaimana dalam riwayat yang lain dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Imam Ahmad. Dan nanti di hadis berikutnya, hadis Abdullah bin Zaid, juga dijelaskan 3 kali 3 kali. Ya, ketika kumur-kumur, istinsyak dan istintar. Dan 3 kali ini batasan maksimal. Karena Nabi berwudu itu 3 kali 3 kali, kadang 2 kali 2 kali, kadang 1 kali 1 kali. Jadi maksimalnya 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali justru dikatakan oleh Nabi SAW itu wudu yang buruk, jelek, ya. Ya, dan wudu yang zalim. Ya, kata Nabi, hakadzal wudu faman zada aw istazad faqad asaa wa zalam. Inilah wudu, ya, 3 kali 3 kali. Barang siapa yang nambah dari 3 kali itu, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Jadi kata siapa wudu 4 kali itu bagus, ya, makin bersih, enggak. Ya. Kalau begitu standarnya, ntar orang wudu 10 kali 10 kali, ya. Makin bersih sih, makin mengkilap. Ya, tapi bukan itu. Ternyata maksimal hanya berapa kali? 3 kali saja. Yang ketujuh, wajibnya berurutan dalam berwudu. Jadi ya cuci tangan dulu, kemudian baru kumur-kumur dan begitu seterusnya. Sesuai yang tadi urutan yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Walaupun ada khilaf dalam hal ini, ya, ada di antara ulama yang mengatakan tartib itu bukan wajib.
tapi sunnah saja. Jadi kalau orang wudu, menurut pendapat yang kedua ini ya, tiba-tiba langsung cuci kaki, boleh. Tapi ya aneh saja. Orang nanti pada perhatian ke dia semua, ini orang gimana ya, wudu langsung apa? Cuci kaki misalkan ya. Nah, menurut pendapat yang kedua, karena tartib bukan wujub, tapi istihbab. Tapi yang insya Allah yang lebih rajih adalah wajib. Karena Nabi setiap kali berwudu begini urutannya. Yang kedelapan yaitu fadilatus salati raka'atain. Nah, keutamaan salat 2 rakaat. Inilah salat sunnatil wudu. Salat sunnah wudu. Dan salat inilah yang membuat Bilal bin Rabah ya masuk surga. Bahkan saking beliau itu dikenal menjaga wudu dan selalu salat setelah itu, ya sendalnya itu kedengeran dulu masuk surga daripada orangnya. Ya Allah. Ini 2 rakaat salat sunnah wudu. Yang ke-9 yaitu dengan syarat tentunya salat tadi ya kalau ingin dihapus semua dosa-dosa kita, yaitu salat yang khusyuk, la yuhadditsu fihi nafsahu. Ya. Jadi usahakan khusyuk. Adapun kalau mungkin sesekali dia melamun, maka segera putuskan dan segera hilangkan dari pikirannya. Iya. Karena memang salat khusyuk 100% itu sangat sulit ya, susah. Dan Nabi SAW mengatakan ya, tidaklah seseorang masuk salat kecuali dia keluar dari salat itu hanya mendapatkan berapanya? Illa wajada ushrahu, 1/10-nya, rusu'ahu, thumunahu, subu'ahu, sudusahu, humusahu, rubu'ahu, thuluthahu, nisfahu. Ya, 1/10 aja, 1/10 ya, itu banyaknya orang barangkali seperti itu. 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, sampai Nabi maksimal katakan nisfahu, setengah salat itu 50% khusyuk itu udah paling bagus. Masya Allah. Iya. Yang ke berapa tadi? 10 sekarang ya. Yang ke-10, anna thawaba dzalika huwa maghfiratu ma sabaqa minadz dzunub. Keutamaan salat ini, salat 2 rakaat ini kalau dilakukan dengan khusyuk adalah diampuni semua dosa-dosa. Wal muradu as-saghair inda jumhuril ulama. Dan yang dimaksud dosa-dosa kecil menurut mayoritas para ulama. Berarti ada sebagian ulama berpendapat hatta dosa besar pun bisa hilang dengan memperbanyak amal saleh. Dan ini salah satu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya di Majmu'ul Fatawanya. Tapi syaratnya memperbanyak sekali amal saleh. Maka insya Allah dosa besar pun bisa hilang dengan keumuman dalil innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan, dan keburukan di sini umumnya bisa dosa kecil ataupun dosa besar. Itu menurut salah satu pendapat ulama. Dan menurut jumhur ulama, yang dalil-dalil yang bunyinya seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu yang diampuni itu dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar maka tidak cukup dengan amal soleh tersebut, tapi dibarengi dengan at-taubatan nasuh, taubat yang nasuha yang minimal terkandung padanya 3 syarat. Yang pertama adalah
yaitu melepaskan diri dari maksiat tersebut dengan selepas-lepasnya. Yang kedua adalah menyesali, ya. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Itulah at-taubatun nasuh atau taubatan nasuha. Syarat yang keempat, kalau maksiatnya kaitannya ada hak orang lain yang dia zalimi, dia ambil, maka taubatnya harus dikembalikan barang orang lain tersebut. Taubatnya koruptor itu berat itu ya. Itu dia harus balikin semua itu. Begitulah konsekuensi taubat. Kemudian yang ke-11, disebutkan anna takmila syurutil ibadah wa fi'al al-mustahabbat li hadhihi syurut lahu ta'thirun 'azimun fil ibadah. Ya. Jadi menyempurnakan syarat-syarat ibadah dan mengerjakan hal-hal yang dianjurkan ya dalam syarat-syarat ibadah tersebut memiliki dampak atau pengaruh yang besar dalam ibadah. Jadi maksudnya di sini Nabi SAW ya menjanjikan diampuni semua dosa, tapi syaratnya salatnya harus apa? Harus khusyuk. Nah, janji Nabi, iming-iming dari Nabi SAW, yaitu berupa diampuni dosa-dosa itu, membuat orang yang melakukan sholat tadi jadi termotivasi untuk betul-betul khusyuk, untuk benar-benar ya sholatnya itu berkualitas, ya itu maksudnya. Berbeda kalau tidak ada janji dari Nabi, ya. Atau kita ketika beribadah yang mengingat keutamaannya berupa, oh Bilal saja bisa masuk surga dengan 2 rakaat setelah wudu ini, kita akan termotivasi ya melakukan sholat yang baik, dan sholatnya tidak main-main, sholatnya tidak ingin cepat selesai. Dan yang terakhir, yang ke-12 adalah hadis ini ya bukan dalil bahwa was-was atau pikiran-pikiran yang melayang ya di luar sholat ketika seseorang sholat ini, hadis ini bukan dalil batalnya sholat tersebut, karena ya tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Jadi orang ketika ngelamun misalkan dalam sholatnya ya, tapi dia berusaha khusyuk lagi, terus ngelamun lagi, pikiran kemana-mana lagi, ini tidak membatalkan sholat, walaupun jelas mengurangi pahalanya, mengurangi pahala apa? Sholat, tidak full, tidak 100% tadi, kata Nabi maksimal ya setengah itu udah bagus, ya 50%, nisfahu. Ya, jangankan sholat sendiri yang banyak godaannya ya, seorang imam, jadi imam sholat, bisa lupa dia jumlah rakaat. Karena apa? Pikiran yang kemana-mana. Betul? Padahal dia sedang mengapakan? Mengimami sholat. Dan jangankan kita atau imam-imam yang di masjid-masjid, Rasulullah SAW pun pernah mengimami para sahabat dan beliau lupa. Beliau apa? Lupa. Pernah sholat zuhur cuma 2 rakaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah sholat asar sampai 5 rakaat kebanyakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pikiran-pikiran seperti itu selama ya seseorang bisa menghilangkannya, ya maka insya Allah sholatnya tetap sah.
Ya, karena tidak tergambarkan ya orang yang dari takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam ngelamun semua itu 100% ngelamun ya tidak ada insyaallah. Ya. Nah kalau ngelamun semua nanti gerakannya juga nggak jelas ya. Nah dia melamun akan tetapi kadang khusyuk lagi, kadang melamun lagi, kadang khusyuk lagi, pikiran kemana-mana, pikiran kabur-kaburannya kemana-mana. Nah, besar kecilnya pahala yang dia dapat dari sholat yang begitu bergantung dari banyak atau sedikitnya kekhusyuan. Makin banyak ngelamunnya ya makin minim pahalanya. Ya. Makin banyak khusyuknya, makin besar pahalanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, satu hadis Utsman bin Affan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah nanti pertemuan yang akan datang juga masih ya melanjutkan hadis yang berikutnya, masih tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa tambahan lafaz atau redaksi yang semakin melengkapi. Sampai sini wallahu alam bissawab, dan barangkali ada yang mau antum tanyakan sebelum kita tutup, maka silakan. Silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ngambilnya kemana? Ngambil airnya? Ya intinya tangan kita nggak boleh dicelupkan langsung ketika awal. Jadi mau pakai gayung, mau minta dikucurkan orang, intinya tangan kita ketika awal pertama kali mau wudu nggak boleh apa? Diceburkan, dimasukkan langsung ke air wudu. Ya. Jadi ambil pakai gayung. Ya. Kemudian kita cuci tangan kita. Yang kanan dulu boleh, atau gayung digitukan bisa sekaligus. Nggak boleh dicelupkan langsung, nggak boleh. Iya. Embernya untuk wudu kan airnya? Iya, nggak boleh. Iya. Iya, jadi jangan sampai ya tangan kita dicelupkan ke air yang kita untuk wudu air itu. Misalkan untuk wudunya di mana? Di gayung. Wudunya di gayung. Cukup satu gayung? Atau bergayung-gayung? Hah? Iya. Jadi intinya di luar saja. Nggak apa-apa digayung dulu, ya. Nanti kita cuci, ya. Yang kanan dulu boleh, kemudian ambil kanan yang kiri 3 kali atau sekaligus. Gayungnya diambil sekaligus kita sambil, intinya di luar, tangan kita di luar bejana, di luar ember atau baskom. Iya. Dari gayungnya langsung. Tapi yang segayung itu untuk cuci tangan maksudnya. Oh enggak, untuk sisanya untuk wudu juga. Oh enggak boleh. Ya sudah, karena tidak tahu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Terusnya setelah ini kalau antum melakukan lagi bisa enggak sah nanti. Ya, karena sudah tahu apanya, ilmunya. Ya. Jelas ya? Iya.
kecuali antum ambil sedikit di gayung hanya untuk cuci tangan saja. Paham ya? Jadi udah kebuang semua tuh air yang di mana? Di gayungnya. Kan air yang berikutnya ada di ember, ya kan? Nah itu seperti itu. Jelas ya insyaallah. Iya. Jadi cuci bukan hanya sekedar sela-sela, bukan, betul-betul dicuci. Mencuci tangan itu maksudnya. Ya, begitu caranya. Belum tahu, itu al-udhru bil jahli namanya, karena ketidaktahuan ya udhur syar'i. Tapi ketika sudah yu'allam, sudah dikasih tahu ilmunya, ya nggak boleh diulangi, nanti bisa batal, bisa tidak sah maksudnya. Ya, jelasnya insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang lain?